Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Wah, kembali lagi ya bersama Bang Arga dan adik-adik yang ada di sini. Kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu 16 Mei 2021 ya adik-adik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kita bertemu kembali masih bersama Bang Arga. Ada Bang Rublen. Halo. Ada Bang Yitra. Halo. Ada Kak Elisia. Halo. Ada Kak Hilary. Halo. Semangatnya pasti sudah diisi kembali ya. Abang mau tanya dulu yang di rumah. Siapa yang tadi pagi sudah makan? Wah, semua sudah makan. Berarti nanti memuji nama Tuhan harus semangat ya adik-adik. Dan siapa yang sudah berdoa tadi pagi? Wah, semua. Bang Arga yakin semua anak sekolah minggu pasti rajin berdoa. Dan Abang Arga mau mengingatkan kembali, protokol kesehatan tetap dijaga ya adik-adik supaya tetap kuat, sehat, bugar untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, kalau begitu sebelum ibadah kita menyiapkan apa Bang Rublen? Kitab suci. Bang Itra? Persembahan. Kak Elisia? Bangun tidur pakai rapi sapa mama ya teman-teman. Hilary? Dan lupa saat teduh ya teman-teman. Tadi dimulai. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami. Amin. Wow, pandai banget ya doanya. Kalau begitu, Abang mau sapa dulu adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun berada. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Shalom abang. Shalom papa. Shalom mama. Shalom adik. Dan tidak lupa dan terutama kita mengucap shalom kepada Tuhan Yesus. Wah, tepuk tangan dulu buat sekolah minggu. Luar biasa adik-adik, gitu dong semangatnya 1000% untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, abang mau tanya kabarnya. Apa kabar adik-adik? Baik. Puji Tuhan. Yes. Mantap, 2 jempol deh buat adik-adik ya. Dan abang mau mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati adik-adik. Kemarin tanggal 13 baru ibadah ya memperingati hari kenaikan. Bahwa Tuhan Yesus sudah rela mati dan bangkit dan naik ke sorga untuk menebus dosa manusia. Kita bersyukur sebagai anak Tuhan. Maka dari itu kita wajib memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa dulu ya adik-adik dipimpin oleh Kak Hilary. Ya Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami. Ya Tuhan, dimanapun kami berada. Sekarang kami mau beribadah. Berkati kami ya Tuhan dimana saja. Dan berkati COVID-19 ini supaya hilang. Makasih Tuhan Yesus, amin.
Amin. Wah, adik-adik di rumah juga harus pandai berdoa ya. Kalau begitu adik-adik, ayo kita bangkit. Kita memuji nama Tuhan. Kita mau muji nama Tuhan lebih semangat lagi. Ayo adik-adik. Berikan senyuman yang terbaik buat Tuhan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Lebih kuat adik-adik. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita bangkit, kita serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Ayo maju adik-adik. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sebentar, nyalakan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Ayo maju adik-adik. Maju, nyatakan kuasanya. Sama-sama kita buat diri sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Lompat adik-adik. Nama Yesus menara yang kuat. Lebih kuat lagi. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Wah, sudah berkeringat adik-adik? Pastinya ya, abang aja udah berkeringat saking semangatnya memuji nama Tuhan. Kalau begitu adik-adik, kita kembali memuji nama Tuhan. Karena apa? Tuhan rela mati dan dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Demi siapa? Demi kita ya adik-adik ya. Maka dari itu kita wajib memuji dan selalu memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan satu buah lagu lebih semangat lagi. Kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia.
Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan satu buah lagu, Siapa yang Cinta Yesus. Kalau begitu pasti masih hafal dong. Ku mau cinta Yesus. Ambil sikap berdoa karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita lipat tangannya, kita ambil sikap berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tidak boleh nakal, rapi duduknya. Kita dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Nah, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan ya. Udah rapi, duduk yang sopan. Kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur Allah Bapa kami yang selalu menyediakan firman-Mu untuk kami. Biarlah Engkau mempersiapkan hati dan pikiran anak-anak Tuhan, sehingga mereka akan menerima firman-Mu, dan kuduskan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan bagi kita yaitu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Nah, minggu yang lewat Amang Pendeta mengingatkan bahwa hari Kamis tanggal 13 Mei adalah hari kenaikan Yesus ke sorga. Nah, firman ini adalah firman di mana setelah mereka menyaksikan Yesus naik ke sorga sampai tinggi, sampai tidak kelihatan, dan yang nampak adalah awan, maka mereka pulang.
Jadi pulang rupanya mereka punya satu tempat bersama, yaitu di Yerusalem. Biasanya rumah di situ bertingkat, makanya mereka naik ke lantai 2. Karena apa? Lantai 1 itu miring-miring karena berbentuk bukit-bukit kan di sana. Jadi lantai 2 baru rata. Nah, rata-rata di lantai 2 lah orang menginap. Mereka menumpang. Nah, tadi kalau kita hitung-hitung berapa jumlah murid-murid itu? Wah, pintar kali ya. 11. Kan 12 yang hari itu waktu Yesus memanggil murid-muridnya. Siapa satu lagi? Wah, hebat kali ya jawabannya. Yudas Iskariot. Karena dia tidak mau menjalani sebagai murid yang setia. Dia memilih untuk dihasut. Dia menjual Yesus. Berapa kira-kira? Siapa yang ingat? Oh, pintar. 30 uang perak. Tapi dia menyesal. Cuman karena dosanya yang dia sesali tidak cukup hanya menyesal, dia menjadi putus asa dan bunuh diri. Nah, rupanya bunuh diri itu adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia mati bunuh diri. Maka sampai saat ini murid-murid tinggal 11. Tapi apakah harus 12? Ya, harus 12. Setelah firman ini, maka ada pemilihan untuk mengganti Yudas Iskariot. Namanya Matias. Nah, jadi dalam hal ini ketika sudah melihat Yesus naik ke surga, mereka pulang. Kira-kira apa yang dilakukan mereka terus-menerus? Nah, tadi dia 14 ya. Mereka berkumpul dan berdoa. Ciri orang percaya sama Yesus itu berdoa. Dia suka berdoa, memakai waktunya untuk berdoa. Ada yang sakit berdoa. Nah, kalau ada yang sakit memang harus diserahkan pada Tuhan ya. Ada dulu opung-opung kita ya belum percaya sama Yesus, kalau sakit dibawa ke dukun. Wah, itu berdosa ya. Jadi kalau di sini disebut mereka berdoa, berkumpul, menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Jadi anak-anak kami, kalau ada penderitaan langsung berdoa ya. Jangan lupa berdoa untuk bapak sama mama. Jangan lupa berdoa untuk pendeta juga. Kalau ada yang bertanya, masa pendeta didoakan? Ya harus doakanlah. Supaya Tuhan memberi kekuatan. Semua harus kita doakan. Musuh juga harus kita doakan. Kenapa musuh harus didoakan? Karena itu perintah Tuhan. Apa isi doa kepada musuh? Supaya Tuhan mengampuni dosanya. Makanya kalau kita sudah bisa mengasihi musuh kita, apalagi rupanya yang kurang perbuatan kita. Itu hal yang mulia. Tapi kalau bisa berdoa untuk musuh, berarti kita kan tidak ada keinginan bermusuhan. Jadi jangan ada musuhnya ya, anak-anak kami ya. Semua harus bersahabat. Berdoa untuk semuanya. Nah, itulah firman Tuhan bagi kita. Ayat hafalan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Jangan lupa ya ayat hafalannya ya. Kisah Rasul 2 ayat 42. Nah, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah kami yang telah memanggil anakmu Yesus yang sudah naik ke surga. Anakmu Yesus sudah melakukan semua apa yang Kau inginkan, yaitu supaya kami orang berdosa diselamatkan. Anakmu Yesus yang menjadi korban perdamaian, menghidupkan kami kembali. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau tetap menyertai kami, sehingga kami anak-anak-Mu akan tetap setia menjadi murid Yesus, akan tetap percaya kepada Yesus sampai selama-lamanya. Kiranya kami anak-anak-Mu
adalah anak-anak yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terimalah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah adik-adik, luar biasa sekali firman Tuhan yang sudah didengar ya. Abang Arga berharap adik-adik mengikuti firman Tuhan. Karena setiap adik-adik yang mengikuti firman Tuhan, abang yakin dan percaya cita-citanya pasti terwujud ya. Tuhan Yesus selalu menemani dan memberkati kita semua. Kita sebagai respon firman Tuhan, kita bernyanyi Jalan Serta Yesus sambil olahraga ya. Tangan kanan, tangan kiri. Kita berikan senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik, tangannya mana? Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke bawah kaki. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat, lompat kanan, lompat kiri. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Kiri. Jalan sertanya Setiap hari lagi. jalan Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, Serta Yesus selamanya. Wah, mantep kan adik-adik ya. Jalan serta Yesus, senyuman selalu ada untuk semua orang. Dan itu menjadi berkat loh adik-adik ya. Gak boleh sedih-sedih karena Tuhan Yesus mengasihi kita duluan ya. Kalau begitu kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya ditaruh di tangan kanan dan ditutup. Kita mendengarkan pengantar persembahan oleh Amang Pendeta. Nah, sekarang kita akan memberi persembahan kita ya. Tapi kita mendengar firman Tuhan dulu. Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Sudah semuanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah kami yang senantiasa memberi apa yang kami butuhkan. Segala sesuatu yang ada pada kami adalah bersumber daripada Tuhan. Pemberian-Mu menjadi persembahan kami saat ini. Biarlah Engkau berkenan menerimanya, sehingga nama-Mu akan tetap dimuliakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita bernyanyi untuk persembahan kita. Tutup ibadah kita, mari kita berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.